Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuridna waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Oke, selamat datang teman-teman di podcast, kembali lagi di podcast PAI FIAI UII yang sudah teman-teman tunggu tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema yang cukup menarik gitu ya, yang sangat menarik bahkan, yaitu tentang Muslim rahmatan lil alamin ya. Bersama pembicara hebat kita yang sudah ada di depan saya, yaitu beliau Bapak Lukman SAG MPD. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang sampai ke sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, tapi kalau memberikan kenyang enggak. Jadi Bapak lagi puasa ya Pak ya. Oke, apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman atau para penonton yang ada di rumah sudah tidak sabar gitu ya terkait dengan materi kali ini. Mungkin langsung saja kita dengarkan gitu ya penyampaian diskusi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan Muslim rahmatan lil alamin. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, saudara-saudari rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini itu adalah tentang Muslim rahmatan lil alamin. Sebentar Bapak, kenapa Muslim Pak? Biasanya Islam rahmatan lil alamin Bapak. Ya, sudah jamak sekali orang bilang tentang Islam rahmatan lil alamin. Kalau Islam rahmatan lil alamin itu kan ibaratnya itu teorinya, itu konsepnya gitu. Kalau Muslim itu adalah penerapan dari Islam rahmatan lil alamin itu. Nah, mungkin saat ini kita perlu mempopulerkan yang namanya Muslim rahmatan lil alamin itu, agar tidak hanya yang namanya rahmat, Islam sebagai rahmat itu hanya sebagai teori, hanya sebagai ayat suci, tetapi tidak terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Betapa yang namanya Rasulullah SAW itu diutus untuk rahmah untuk alam semesta. Nah, itu terjemahannya sebetulnya sangat simpel sekali kok. Terjemahannya sangat simpel. Bikinlah hati Anda, hati kita semua, hati semua orang Muslim itu mau melakukan apapun itu pertimbangannya adalah rahmah, kasih sayang. Gitu. Mau menasehati orang dengan kasih sayang, mau marahin orang juga dengan kasih sayang. Jangan sampai marahin orang dengan kemarahan setan gitu. Itu bisa mukul-mukul, bisa ya yang jahat-jahat itu. Oke, jadi intinya adalah bagaimana kita itu meletakkan rahmah, kasih sayang di dalam hati kita itu, sehingga saat kita ingin melakukan apapun dasarnya itu adalah rahmah itu. Mau bicara juga rahmah, mau makan juga rahmah, mau ngajak orang ke masjid juga dengan rahmah. Mau ngajak orang nikah ya dengan rahmah gitu kan, tidak dengan keinginan-keinginan selain itu. Oke Pak, untuk menimbulkan atau menciptakan rasa rahmah itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita lihat ya fenomena saat ini, ada mungkin menyalahgunakan rasa kasih sayang itu, atau mungkin bahkan rasa kasih sayangnya itu lebih besar egonya dibandingkan rasa kasih sayangnya. Jadi yang dikeluarkan itu ya kadang dengan amarah tadi, dengan setannya, egonya lebih tinggi dibandingkan rasa kasih sayangnya. Itu bagaimana Bapak? Oke, bagaimana memunculkan rasa kasih sayang di dalam hati? Itu tidak sederhana. Kalau sederhana tentu bukan menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu bagaimana agar bisa ke situ, itu tahapannya yang pertama adalah ya pahamilah yang namanya rukun iman, rukun Islam, ihsan. Ya itu yang sangat terkenal. Apapun yang kita lakukan setiap hari itu nanti kalau dipahami akan memunculkan itu. Contoh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
untuk apakah sebetulnya agama itu diturunkan? Untuk menyelamatkan manusia. Nah, manusia itu agar selamat, dia bersaksi bahwa alam semesta ini ciptaan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, persaksian itu bisa muncul dengan baik kalau kita cara mengajaknya juga dengan baik. Nah, kalau kita mengajaknya, kita harus menjadi orang yang muslim karena semuanya selain muslim itu adalah jelek. Nah, kalau umpamanya ini didengar oleh orang lain, kemudian orang lain bilang, ya Islam yang jelek, bukan kami yang jelek, akhirnya kan tidak menjadi rahmah. Jadi hal-hal seperti itu juga dipertimbangkan. Sholat umpamanya, sholat itu kalau tidak ada sholat, manusia itu yang tidak sholat itu hidupnya kan seakan terkejar oleh suasana yang terus menerus, yang itu seakan-akan diburu. Contoh, kalau kita sholat duhur itu kan seakan-akan memberi istirahat pada badan kita, memberi istirahat pada pikiran kita, memberi istirahat pada hati kita, emosi kita. Itu adalah salah satu bentuk di mana ternyata syariat Islam itu adalah rahmah, kasih sayang terhadap manusia itu sendiri. Dan sudah menjadi deklarasi sepenuhnya bahwa Islam itu untuk rahmatan lil alamin, maka syariatnya itu adalah untuk kesejahteraan manusia, tidak lain tidak bukan. Kok ada orang menerapkan syariat Islam tetapi kemudian itu menzalimi orang lain, itu tidak mungkin. Bahkan di dalam berperang saja, ya di dalam Islam itu sungguh sangat berperang kok santun ya, tapi ya santun sekali, santun sekali. Betapa yang orang tua jangan diperangi, yang anak-anak, wanita, gereja, tanaman yang mau panen itu loh, jangan sampai di bumi hangus kan gitu. Itu luar biasa Islam itu. Nah, lalu ini agar bisa terimplementasi, tentu loh Pak, saya sudah setiap hari sholat, setiap hari juga saya syahadat, tetapi mengapa belum muncul benih-benih yang namanya rahmah, kasih sayang di dalam hati? Ya karena yang namanya rahmatan lil alamin itu adalah inti dari ajaran Islam. Diutusnya Nabi itu adalah karena rahmatan lil alamin, maka nyarinya itu bukan harus lama, harus dalam. Tidak hanya sekedar permukaan. Contoh, sholat tadi itu selain memberikan istirahat, memberikan jeda dari emosi kita, gitu ya. Itu kalau hanya dibatasi, wah sholat ini betul-betul hanya menghalangi saya bekerja dengan baik saja, itu kan ada orang yang akan bilang seperti itu, karena menjeda sholat itu. Bahkan meninggalkan Bapak, lebih mengutamakan pekerjaannya gitu ya. Berarti kan memang nyarinya harus lama. Orang bukan hanya saya dengar bahwa dari ustadz ini bahwa yang namanya sholat itu adalah wujud dari salah satu syariat Islam untuk rahmah, kesejahteraan buat manusia. Tidak hanya sekedar dengar, tetapi itu bagaimana menjadi dialami. Saat dialami itulah kemudian akan muncul menjadi pribadi yang kalau dilanjut-lanjut menjadi pribadi muslim yang rahmatan lil alamin, bukan hanya Islam yang rahmatan lil alamin. Mengapa kita sangat penting untuk sekali lagi betul-betul menerjemahkan Islam menjadi muslim rahmatan lil alamin? Ya karena kalau tidak seperti itu maka keislamannya juga tidak lengkap. Contoh, kalau diutusnya Rasulullah itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu 100. Nah gitu. Kalau kita belum menuju ke rahmah itu kan bisa jadi cuma 20 atau 30% atau 40% dari capaian yang seharusnya dicapai. 100, target 100 itu. Gitu. Oke Bapak, berarti tadi ya tentang kita harus memahami terkait dengan rukun Islam, rukun iman, bahkan ihsan. Tapi kadang yang sedihnya tuh ya Pak, kalau sekarang itu sesama muslim aja saling adu-aduan, adu domba, atau bahkan belum bisa memahami terkait rukun iman, rukun Islam itu semakin mendalam gitu Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Ya kalau berdasarkan satu hadis sebagaimana Rasulullah pernah bersabda begini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Insyaallah itu
HR Imam Bukhari. Yeah. Nah, nomornya entah nomor berapa gitu kan. Yang disebut seorang muslim, muslim yang baik itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi, yaitu saat orang-orang muslim di sekelilingnya itu selamat dari perkat lisan maupun perbuatan. Lisan dan perbuatannya itu kan berarti ya dirinya itu, dirinya tidak menyakiti orang-orang di sekelilingnya. Artinya kalau dari situ maka pertanyaan Adila tadi itu bisa dijawab begini, ya muslimnya masih meragukan. Oke, atau bahkan muslim KTP aja ya Pak ya. Oke. Ya, mungkin itu. Iya Pak. Ya, tapi yang lebih moderat adalah ya baru berproses untuk menjadi muslim yang baik. Oke. Berarti ada prosesnya teman-teman untuk menjadi muslim yang tadi bisa memahami atau bahkan mengimplementasikan rahmatan lil alamin, itu pasti ada prosesnya. Lalu selanjutnya untuk penerapannya nih Bapak dalam kehidupan sehari-hari, kan kita bermuamalah dengan orang-orang gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai bahwa diri kita ini sudah mencapai untuk aku udah muslim rahmatan lil alamin nih gitu. Ya itu kalau dilihat bahwa diri kita melakukan sesuatu atas dasar itu, bukan atas dasar tadi Adila nyebut ada ego, ada marah gitu kan, atau dari keinginan-keinginan yang lain gitu. Banyak hal ya keinginan dari dalam diri kita itu. Tapi ya contoh yang paling sederhana, saat kita ingin memberikan takjil kepada para orang-orang yang berpuasa, umpamanya begitu. Itu dasarnya itu kita pingin pahala atau karena ada rasa kasih kepada orang fakir, orang miskin, itu kan berbeda. Iya. Niatnya ya Pak ya. Pendorong atau motif itunya itu berbeda. Lah, kita bisa melihat itu. Ya kalau kita masih termotivasi oleh pahala, bukan tidak boleh ya, boleh juga gitu. Ya berarti kita katakanlah masih belum memiliki yang rahmah itu. Iya kan. Tapi kalau pendorongnya itu saya kasihan gitu, saya kasihan dan empati ya Pak ya. Bisa disebut seperti itu, kita empati atas keadaan orang lain gitu ya. Ya seperti itu caranya melihat itu. Contoh yang lain lagi, seorang guru atau seorang dosen saat kemudian memberikan pembelajarannya kepada murid-muridnya, kepada mahasiswa-mahasiswinya, itu dasarnya itu apa gitu loh. Karena ingin melaksanakan tugas bahwa materi-materi bahan-bahan kurikulum harus tersampaikan sebagai tanggung jawab, ya itu boleh, itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi itu adalah saat saya mengajarkan ini karena ingin memberikan ilmu agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik. Karena kalau mereka tidak menjadi pribadi yang baik kan kasihan. Nah kasihannya itu, itu adalah rasa kasih sayang sudah menjadi pendorong dari dalam diri itu. Oke, gitu. Berarti kembali ke niat teman-teman ya. Kalau misalnya niatnya itu sudah mencapai tingkatan gitu ya, nggak hanya untuk mencari pahala, tidak hanya untuk menyelesaikan kewajiban saja, tapi sudah sampai untuk kita empati ke orang lain gitu ya. Ini juga berkaitan dengan muamalah ya Pak, hubungan kita dengan orang lain seperti apa. Nah itu insya Allah sudah mencapai tingkatan kita menjadi muslim rahmatan lil alamin. Di dalam satu hadis ya. Ada yang menyebut ini hadis ad-dinu an-nasiha. Ad-din yang namanya agama itu an-nasiha. An-nasiha itu adalah kehendak baik. Jadi orang menasehati itu kan berkehendak baik kepada yang dinasehati. Ad-din itu an-nasiha, berkehendak baik. Kehendak baik itu apa? Ya termasuk salah satunya adalah rasa kasih sayang itu. Contoh real yang punya adik, kalau adiknya mau melakukan sesuatu yang disukainya tapi membahayakan dirinya, kita sebagai seorang kakak pasti ingin menyelamatkan dia. Nah itu karena kasihan kalau sampai adik kita itu akan melakukan kesalahan yang bisa mencelakakan dirinya. Benar Bapak. Itu saja kalau kita transformasikan contoh ini menjadi perilaku-perilaku kita yang lain, ya menjadi apapun kita itu bisa seperti itu, berkehendak baik itu kepada sesama manusia, entah peran apapun waktu itu kita sebagai dosen, sebagai guru, sebagai kakak, sebagai suami, sebagai istri gitu. Wah ya memang jauh sekali kalau apa-apa itu didasari dengan rahmah dengan rasa kasih sayang gitu.
Itu contoh yang sangat saya ingat sekali betapa Rasulullah pulang malam, lalu kemudian ternyata pintunya sudah dikunci, lalu Rasulullah rela untuk tidur di luar. Itu kalau bukan karena kasih sayang, kenapa? Karena kalau saya ketuk pintu itu, saya memaksa masuk, maka tidurnya menjadi terganggu. Oke. Contoh lagi, Rasulullah itu begitu di pagi hari, wahai Aisyah istriku, apakah ada makanan? Tidak ada. Rasulullah jawab, ya nggak apa-apa, sekarang sekalian saya puasa. Itu kalau saya melihat itu dasarnya adalah karena rasa kasih sayang Rasulullah. Masya Allah. Nah, itu kita bisa tiru contoh yang lain. Sangat terkenal Rasulullah menyuapi seorang Yahudi tua yang ada di pasar. Padahal Yahudi itu memaki dia terus. Tapi Rasulullah kasih sayang. Gitu. Rasulullah pernah juga pada satu saat habis dari Taif, mau hijrah ke Taif malah dilempari batu. Dimaki-maki, Rasulullah terluka, malaikat gunung nggak terima gitu kan. Gimana Rasulullah, kalau gunung ini aku angkat akan aku runtuhkan ke kota Taif? Tidak seperti itu. Nah, itu kan bentuk-bentuk betapa kasih sayang Rasulullah. Ayo belajar dengan rasa kasih sayang. Wong kita itu pasti punya rasa kasih dan sayang. Nah, rasa kasih sayang ada dalam diri kita itu diteliti, dilihat kembali sebabnya apa. Kok saya punya rasa kasih sayang apa ya? Nah, itu coba didirikan di aktivitas keberagamaan kita, baik itu aktivitas muamalah, ibadah dan seterusnya. Berarti teladan utama kita Rasulullah ya Pak ya. Jelas. Sudah sangat utama gitu ya. Kita bisa melihat kepribadian beliau gitu untuk mengaplikasikan kegiatan ini. Nah, ini sih Pak yang sering terjadi gitu. Tadi Bapak menceritakan terkait dengan kakak gitu ya, sayang dengan adiknya, akhirnya dilarang gitu ya karena bisa membahayakan. Tapi kadang diartikan berbeda sama si adiknya, misalnya kok aku dilarang ini, kok aku nggak boleh, aku mau nyoba. Atau enggak yang sering terjadi antara orang tua dan anak, kan orang tua pingin yang terbaik untuk anaknya, tapi anaknya pingin ini, pingin itu. Nah, itu bagaimana sebenarnya ada rasa kasih sayang di dalamnya gitu ya, tapi perbedaan persepsi di antara keduanya itu bagaimana Bapak? Ya dijelaskan. Kalau bisa, kalau tidak bisa memang ada sedikit unsur memaksa di depan, tapi agar selamat dulu, yang penting itu kan, agar kita selamatkan. Tidak usah kamu keluar malam, nanti kalau ada kelitih gimana, kan begitu bahaya. Tetap aja maksa, enggak ini aman, padahal keadaan tidak aman. Kita sebagai seorang kakak tahu kondisi gitu, sehingga ya sementara dipaksa dulu. Nah, nanti habis dipaksa itu kemudian diberi penjelasan. Kalau masih belum bisa terima penjelasan itu, minta orang lain yang bisa menjelaskannya. Contoh, kita minta tolong ibu kita, ibunya adik kita dan saya, gitu. Kita minta tolong untuk menjelaskannya. Kalau masih belum bisa, kita terus berupaya untuk siapa yang bisa menjelaskan dengan itu. Akhirnya jalannya diantaranya ya disekolahkan yang baik gitu kan, dipondokkan, dipesantrenkan, dan yang lain-lain seterusnya seperti itu. Sesungguhnya seperti itu. Begitu juga kalau kita itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan tidak langsung labrak saja gitu kan, langsung ya ini kan akhir-akhir ini kan luar biasa ya. Nah, jangan sampai terjadi lagi lah apa yang terjadi kemarin-kemarin dengan Ade Armando, dengan dosen profesor yang ada di UGM yang sampai sekarang dilaporkan ke polisi. Itu kan gara-gara rasa kasih sayangnya itu, atau cara amar ma'ruf kalau dianggap itu mungkar. Itu cara amar ma'rufnya itu harusnya itu tidak gegabah, harus ada prosedur-prosedur. Bahkan kalau tidak memungkinkan prosedur kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan bicara, dengan tangan kita bisa hanya mengingkarinya saja. Itu betapa mengapa sangat penting seseorang itu mengatur dirinya di mana posisinya agar bisa melakukan amar ma'ruf dengan pas. Oh ya, sekarang saya ingkar dulu dengan perbuatannya, perbuatan kemungkaran. Ini sudah bukan masalah Ade Armando dan yang lain-lain. Kalau ada kemungkaran, kita harus periksa dulu. Ya pertama kita bisa mengingkari dulu lah perbuatan keingkaran. Lalu kemudian coba kita bicara. Bisa enggak kita melakukan dengan bicara? Pelan-pelan.
bicara jangan selesaikan masalah dengan jangan sampai menimbulkan masalah baru. Nah gitu kan. Masalahnya adalah kita mau amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar kalau kita lakukan dengan mungkar ya malah double kemungkarannya, kan begitu. Maka kita harus melakukan menolak kemungkaran itu ya kita bicara. Bisa nggak kita tabayun? Tabayun sekarang itu mudah. WA, medsos, dia punya Twitter, kita tweet secara pribadi, kita DM ya, dan itu kan mudah. Tabayun itu nggak sulit. Tabayun baru itu kan sudah bicara. Baru kalau kemudian ternyata dia mempunyai pandangan lain, mempunyai perbedaan madhab, perbedaan cara pandang, ya sudah mungkin gitu ya. Tetapi kalau kita tetap bahwa itu bukan perbedaan madhab, itu memang mungkar, maka kita coba kita laporkan ke polisi kalau memang mungkar, ya kan? Di sini kita ada polisi kok. Negara hukum ya Pak ya. Kalau korupsi ya kita laporkan KPK. Kalau maling ayam kita laporkan Hansip. Iya Bapak. Oke, mungkin permasalahan selanjutnya Bapak. Misalnya nih Pak, kita kan menimbulkan rasa kasih sayang. Nah, terus kadang ada orang nih atau mungkin teman kita yang melakukan kemungkaran gitu ya, tadi Bapak ceritakan ada melakukan kemungkaran, maka kita berusaha untuk mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Tapi mungkin kita sudah mengingatkan berkali-kali dengan bicara, dengan tindakan bahkan, tapi tidak gubris sama orang itu, bagaimana sih Pak gitu? Ya sudah. Kok repot. Kan mengapa tanggung jawab kita nanti di akhirat itu sendiri-sendiri. Kalau sudah sampai kita menggunakan biadi gitu, ingin amar ma'ruf nahi mungkar biadi dengan tangan tapi masih belum bisa, ya sudah. Dunia ini tidak bisa menjadi sempurna tanpa adanya kejahatan, tanpa ada kemungkaran, tanpa ada kedoliman. Pasti dunia itu pasti akan selalu terjadi seperti itu. Dan itu sejak awal manusia, generasi kedua anaknya Nabi Adam sudah terjadi kemungkaran ya. Kemungkaran apa kedoliman itu antara Habil dan Qabil dan seterusnya itu. Ya itu, memang dunia itu tempatnya itu. Maka salah satu cara yang paling ampuh menghadapinya itu adalah dengan menjadi muslim yang rahmatan lil alamin, mengimplementasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai yang disebut Islam rahmatan lil alamin, terimplementasi, teraktualisasi menjadi muslim rahmatan lil alamin. Dan itu bisa tercapai dengan baik kalau ada kesadaran bersama, ini dilakukan bareng-bareng seluruh bangsa. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ini dijadikan satu pelajaran, kurikulum dipadukan dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran yang betul-betul bisa menghasilkan murid itu mempunyai kasih sayang di dalam hatinya. Tidak hanya sekali, sujudmu salah, tanganmu, telapakmu kurang menelapak. Wah, kalau itu saja nanti itu pasti salah menyalahkan terus. Malah takut jadinya muridnya. Sebetulnya sudah bisa, sudah ada keinginan pemerintah itu untuk itu dengan mengatakan ada yang namanya pendidikan karakter, tetapi masih kurang, jelas kurang. Nah, salah satunya adalah mari kita review, kita nilai kembali, kita evaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan dengan pendidikan kurikulum ini ya sebagai konsep besarnya. Lalu betul-betul bagaimana ini ditemukan sebuah strategi model pendekatan agar betul-betul bisa muncul rahmatan lil alamin di dalam hati setiap murid itu. Nah, bagaimana cara menilainya? Ya banyak pakar ahli penilaian, ahli evaluasi yang bisa kita ajak bicara. Menilai orang itu rahmah atau tidak itu mudah kok. Mudah. Dari suaranya itu. Kalau suaranya itu adalah suara orang membentak, itu berbeda dengan suara orang membentak tapi menasehati. Hei jangan, itu beda. Maka itu sudah bisa dinilai. Oh, berarti pembelajaran selama ini tentang berkasih sayang sesama makhluk, bahkan itu teorinya sudah ada pelajarannya. Tapi kan ya ternyata sebanyak ini malah tidak berjalan toh. Ya mungkin ada keberhasilan tapi belum sempurna. Masih banyak evaluasi. Yang belum sempurna ini yang paling banyak dilihat. Jadi kayaknya ya bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau kita lihat, saya
pernah mencoba menyelidiki benar-benar menyelidiki sebetulnya orang melakukan ajaran Islam itu betul-betul dilakukan enggak toh? Kan logikanya di SD sudah PAI, SMP PAI, SMA PAI. Habis itu kerja. Kebetulan dia tidak sampai perguruan tinggi. Ada juga yang sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada PAI juga. Oke, poso po. Gitu. Ternyata ya beberapa enggak puasa. Sholat po. Kalau kita tanya, banyak loh orang-orang yang enggak sholat itu di sekeliling kita. Itu mungkin 50% itu. Nah, tapi memang alhamdulillahnya apa? Sisi Islam diganggu nah itu. Tetapi sangat perlu dicari yang namanya pendekatan, model, strategi pembelajaran, termasuk strategi menilainya agar terjadi yang namanya continuous improvement, selalu terjadi perbaikan, peningkatan secara berkelanjutan. Nah, ini kita kalau sebagai berpikir besar itu harus di semuanya gitu loh, mulai A sampai Z-nya kita evaluasi. Kita evaluasi lah. Mungkin kalau bagi orang-orang yang di sini mempunyai sekolahan sendiri, mempunyai pesantren, jadi kiai, jadi ustadz atau kepala sekolah, bisa coba betul-betul diperhatikan bagaimana penanaman yang namanya rahmatan lil alamin itu. Kalau perlu sehari sekali semua murid sini harus ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim 1000 kali. Nah gitu. Nah diucapkan saja nggak apa-apa gitu. Nanti kalau sudah 1 tahun masa nggak mikir ini kok tak ucap terus kok apa ya artinya ya Rahman ya Rahim. Ada hal lain juga. Hal lain, nama Allah kita sebut terus menerus, insya Allah juga akan memberikan yang namanya anugerah, dibukakan nur, hatinya, cahaya, sehingga cahaya itu bisa lebih lembut, tidak kasar, tidak keras, tidak tertutup karat gitu. Nah, nanti bisa hati itu menjadi lembut. Dan itu sekarang sudah mulai jarang loh anak-anak diajari ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jarang toh. Dianggap nggak ada gunanya toh. Jangan-jangan itu juga salah itu. Coba kita evaluasi kembali itu. Atau bahkan pelajaran PA itu ya hanya yaudah pelajaran ibadah aja, padahal masih luas lagi gitu ya. Ibadah pun kalau nggak ada nilai yang mendorong di dalam hati itu ya nggak diterima. Iya benar. Iya tetap Allah innallaha yang duru ila qulubikum wa a'malikum al hadis au kama qol. Itu seperti itu. Pokoknya perbuatan tok tanpa melibatkan hati ya jelas nggak diterima. Iya benar. Karena kembali ke niat ya Pak ya. Di sini kok. Iya kan. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Oke, berarti untuk para penonton sekalian gitu ya, untuk mengaplikasikan tadi Muslim Rahmatan lil Alamin, salah satunya juga bisa diterapkan di dalam kurikulum pendidikan agama Islam gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini para mahasiswi PAI, FIAI atau PAI dimanapun teman-teman berada, ini bisa menjadi PR besar kita gitu ya untuk terus meningkatkan, memperbaiki kualitas pendidikan dari pendidikan agama Islam. Jadi tidak hanya menjadikan PAI ini sebagai pelajaran saja, tapi bisa menjadi akhlak penerapan gitu ya yang bisa dilaksanakan oleh siswa-siswi di sekolah nantinya. Oke Bapak, mungkin ada closing statement terakhir pada podcast kali ini. Silakan Bapak. Terkhusus bagi Civitas Akademika UII secara umum ya, tidak hanya VAI, kita sangat akrab dengan yang namanya beramal ilmiah, berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Nah, sebetulnya masih ada kelanjutannya itu. Kelanjutannya itu coba saya pikirkan, tapi saya temukan sendiri ya, bukan milik universitas, belum jadi kebijakan. Ya kalau mau dijadikan kebijakan ya monggo-monggo saja. Itu yang ketiga setelah beramal ilmiah, berilmu amaliyah itu tafakkur ihsaniyah. Tafakur tapi dengan menghadirkan kita selalu dilihat oleh Allah, tapi sambil bertafakur, namanya tafakur ihsaniyah. Itu yang ketiga. Yang keempat itu namanya tawakal tauhidiyah. Karena Muslim itu adalah berserah diri. Tapi berserah diri, bertawakal dengan tauhid. Tauhid itu adalah satu kesatuan, kehendak
dengan kehendak Allah. Bukan tawakal itu ngelukru, bukan, tapi menyerahkan seluruh kehendak kita disesuaikan dengan kehendak Allah. Loh, gimana caranya? Kehendak Allah itu gimana? Ya kehendak Allah itu dalam Al-Qur'an. Ya kita pahami Al-Qur'an, lalu kita akan mengetahui kehendak Allah. Contoh ya, kalau kita di jalan, kebetulan kok motor kita bagus, mobil kita bagus, pakaian kita bagus gitu. Itu ajaran Allah, kehendak Allah, jangan sampai terjadi kesombongan loh. Kan begitu kan? Iya kan? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Mobil bagus, motor bagus, pakaian bagus, outfitnya 10 juta. Itu bisa menggugah orang menjadi sombong. Ingat, Allah berkehendak kamu jalan jangan sombong. Nah itu kehendak Allah. Kita sesuaikan kehendak Allah dengan itu. Nah kalau itu kita semua bisa mensemuanyakan semua seperti itu, luar biasa. Oke, berilmu amalia, beramal ilmiah, tafakkur ihsaniyah, tawakal tauhidiyah. Lah ini sistem. Ini bisa berputar terus untuk semakin lebih kuat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih banyak Bapak Lukman yang telah menyampaikan terkait dengan Muslim Rahmatan lil Alamin. Masya Allah sekali ya, kita bisa mendapatkan insightful baru gitu ya, pemahaman-pemahaman baru. Terus semoga kita bisa menerapkan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi gitu ya. Mungkin bisa izin saya ringkas gitu ya terkait dengan podcast kali ini, yaitu terkait dengan Muslim Rahmatan lil Alamin, yaitu merupakan penerapan dari Islam Rahmatan lil Alamin. Terus kita bisa menerapkan ini tentunya dengan cara kita berusaha memahami lebih dalam lagi gitu ya, tidak hanya di permukaan saja, tapi kita berusaha lebih dalam memahami terkait dengan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh bapaknya, ada 4 poin penting gitu ya, yaitu kita berusaha untuk berilmu amaliyah, beramal ilmiah, tafakur ihsaniyah, dan terakhir tawakal tauhidiyah. Oke, semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, mungkin bisa kami akhiri gitu ya podcast pada kali ini. Saya Adilatul Fauziah dari mahasiswa PAI UII, izin undur diri. Semoga yang sedikit ini ada manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Bapak.